Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Desya MSPD. Kali ini saya akan merefleksikan hasil pembelajaran dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Tugas ini saya penuhi dalam rangka mengerjakan tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, review pengalaman belajar dari pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi membahas 4 topik, yaitu topik yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi. Pada topik pertama, mempelajari dasar awal apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa pembelajaran perlu berdiferensiasi. Kemudian, mengenal dan memetakan kebutuhan belajar siswa. Asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi, mengembangkan profil siswa, dan lain-lain. Lalu topik kedua ada aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik 2 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi membahas mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari konten atau isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Topik ketiga, strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Topik ketiga mempelajari strategi-strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi pengatur grafis, tugas berjenjang, titik pikir, kartu peran, stasiun pembelajaran, agenda atau daftar putar, titik masuk, tiga pikiran, topi berpikir, gaya belajar, profiler, 8 cara, gergaji ukir, rakit, jaringan pilihan, dan menu pembelajaran. Lalu topik keempat, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik keempat, mempelajari langkah awal melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada 11 langkah diantaranya, pemetaan siswa, lalu mendapatkan wawasan tentang siswa untuk mengetahui metode pembelajaran, pengelompokan, lalu siswa diberikan pilihan informasi dalam berbagai bentuk, jangan berikan latihan umum, kemudian hubungkan pembelajaran ke dunia siswa, lalu kombinasi kekuatan pengajaran, latihan untuk menyempurnakan, serta memulai dengan sesuatu hal dan percobaan. Lalu di pertanyaan yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi menurut saya ada pada topik ketiga, yaitu strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Karena dengan mengetahui dan mempelajari berbagai strategi pembelajaran yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran berdiferensiasi, memberikan wawasan yang sangat berharga bagi saya tentang bagaimana merancang pembelajaran yang responsif terhadap berbagai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sehingga wawasan tersebut berguna bagi saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu pertanyaan yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Semua topik pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi berguna dan memiliki keunikan masing-masing dalam pembelajaran. Lalu pertanyaan yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Semua pembelajaran sangat berguna bagi seorang calon guru sehingga nantinya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Lalu pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Selama mempelajari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, semuanya menarik dan berguna untuk dipahami dan diterapkan sebagai calon guru. Lalu refleksi pengalaman belajar. Pertanyaan yang pertama, apa yang telah terjadi? Dalam perkuliahan pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan pemahaman yang baru bahwa seorang guru harus memahami karakteristik peserta didik untuk dapat menerapkan pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan peserta didik dalam belajar.
mulai dari menentukan tujuan dari pembelajaran, lalu mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, menerapkan strategi diferensiasi, merancang dan mengimplementasikan modul ajar, serta penilaian berkelanjutan atau evaluasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Lalu pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena topik yang dipelajari dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi sangat penting bagi seorang calon guru untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Lalu analisis artefak pembelajaran. Yang pertama, artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Yaitu ada UTS atau ujian tengah semester, menulis esai tentang keragaman siswa dan pemenuhan target kurikulum. Ada link Google Drive-nya, lalu yang kedua atau yang B, UAS, ujian akhir semester. Itu membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi atau modul ajar berdasarkan salah satu kasus. Jadi ada 2 kasus yang disediakan, kita pilih satu kasus, dan kemudian kita buat modul ajarnya. Di sini ada, saya sertakan link Google Drive-nya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak tersebut saya pilih karena dapat mengeksplorasi pemahaman mengenai bagaimana seorang pendidik dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya yaitu UTS dan UAS. Lalu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Pertanyaannya, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari topik mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi adalah pentingnya bagi calon guru atau calon seorang pendidik untuk memahami setiap kebutuhan dan gaya belajar setiap peserta didik, serta karakteristik peserta didik yang bervariasi. Berkaitan dengan hal tersebut, guru harus mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pengetahuan tersebut akan saya jadikan sebagai landasan saya untuk melakukan perubahan secara bertahap sebagai individu maupun calon seorang pendidik dengan mengimplementasikan dalam praktik pembelajaran di sekolah. Tahapan yang akan saya lakukan untuk perubahan yaitu mengidentifikasi karakteristik peserta didik, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan berdiferensiasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk peserta didik. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.